Ada 4 tingkatan pembunuh dalam hantu, yaitu sakral, surga, bumi, dan manusia. Tingkat sakral adalah yang tertinggi dan tingkat manusia adalah yang terendah. Hantu bukan hanya organisasi pembunuh yang tersebar di seluruh alam dewa. Kecerdasan hantu tersebar di seluruh alam dewa, termasuk benua-benua tingkat pertama yang memiliki organisasi intelijen hantu kita. Petik 2. Setelah menjadi pembunuh, setiap pembunuh dapat menikmati kecerdasan organisasi kita. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi otoritas dan semakin banyak kecerdasan yang dapat mereka nikmati. Jadi, apakah aku sekarang pembunuh tingkat manusia? Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil menatap Paman Sing yang sedang membicarakannya. Paman Sing menggelengkan kepalanya, kamu hanya dapat dianggap sebagai orang non-staff sekarang. Untuk menjadi anggota resmi hantu, kamu harus lulus ujian terlebih dahulu. Selesaikan 3 misi pembunuhan. Namun, bahkan setelah lulus ujian, kamu tidak dapat menjadi pembunuh tingkat manusia. Itu hanya dapat dianggap sebagai tahap percobaan. Jika kamu ingin naik level, ambil tugas dan dapatkan poin. Kemudian Paman Sing memberikan penjelasan terperinci tentang poin dan tugas kepada Murong Yu. Baru saat itulah Murong Yu mengerti. Untuk setiap tugas yang diterima, pembunuh yang menyelesaikan tugas tersebut bisa mendapatkan 1/10 dari hadiah tugas. Dan akan ada poin tambahan. Selain itu, poinnya tidak konstan. Semakin rendah level dan semakin tinggi level pembunuhan, semakin tinggi skor setelah selesai. Selain itu, di setiap tahap lainnya, akan ada evaluasi dalam hantu. Jika tingkat penyelesaian tugas terus terlalu rendah, itu akan diturunkan. Perlu dicatat bahwa dalam hantu, semakin tinggi level pembunuh tidak hanya memiliki otoritas yang lebih tinggi, tetapi juga terkait dengan perlakuan asli mereka. Itu bukan perlakuan hantu itu sendiri. Ketika hanya melakukan misi pembunuhan, level pembunuh yang berbeda mendapatkan bayaran yang berbeda. Misalnya, setelah pembunuh yang tidak kompeten menyelesaikan tugas, hanya setengah dari hadiah tugas yang dibayarkan. Tetapi setelah mencapai peringkat manusia, Anda bisa mendapatkan 10% dari hadiah. Dan jika Anda menjadi pembunuh suci, Anda bisa mendapatkan 50% balas dendam. Dengan kata lain, jika Anda adalah pembunuh suci, hadiah untuk membunuh target adalah 10 urat suci. Saat Anda membunuh target dan menyelesaikan target, Anda bisa mendapatkan 5 urat suci. Secara umum, perawatan pembunuh hantu sangat kaya, jauh melampaui rekan-rekan. Mungkin dengan cara inilah pembunuh hantu menyebar ke seluruh alam dewa, bukan? Selain hadiah, itu adalah poin. Poin hanya memiliki 2 fungsi, salah satunya adalah untuk meningkatkan level pembunuh. Poin yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas yang berbeda-berbeda, dan ada poin tambahan. Misalnya, untuk menyelesaikan tugas yang tujuannya adalah alam Raja Surga. Jika orang yang mencapai alam Raja Surga atau bahkan tingkat yang lebih tinggi menyelesaikannya, mereka mungkin hanya mendapatkan 100 poin. Namun, jika dilakukan oleh seorang pembunuh di alam penguasa surgawi, 150 poin dapat diperoleh di sana. Dan jika pembunuh yang menyelesaikan tugas hanya 1 cuaca, ia dapat memperoleh 200 poin. Fungsi kedua dari poin adalah Anda dapat membeli semua jenis barang di hantu, bahkan kecerdasan. Butuh waktu sehari bagi Murong Yu untuk akhirnya mengetahui berbagai keadaan organisasi hantu. Murong Yu, apakah kamu siap? Paman Sing menatap Murong Yu dan tiba-tiba berteriak. Murong Yu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, siap. Tolong berikan saya tugas. Murong Yu siap untuk mengambil misi ujian. Selama ia berhasil menyelesaikan 3 pembunuhan, maka ia secara resmi dapat menjadi pembunuh hantu. Tugas pertama Anda adalah Pangyang Bo Dining Cheng, Gunung Changyunyu. Sambil berbicara, Paman Sing melemparkan sepotong batu giok ke Murong Yu. Murong Yu mengambilnya, mencondongkan tubuhnya ke roh dan melihatnya. Pangyang Bo adalah seorang pria kuat yang telah mencapai puncak dewa utama, dan seorang murid muda dari keluarga Pang. Beberapa hari yang lalu, sebuah keluarga kecil tercerai-berai. Alasannya adalah karena dia jatuh cinta pada wanita dari kepala keluarga kecil itu. Namun, keluarga kecil itu lebih baik mati daripada menyerah, dan akhirnya membuat Pangyang Bo marah dan tercerai-berai. Seorang putra muda dari keluarga kecil itu kebetulan berada di luar kota. Ketika dia mengetahui berita itu,
dia tahu bahwa tidak ada harapan untuk membalas dendam dalam hidup ini. Jadi dia mengeluarkan rumah harta karun rahasia keluarga, dan memberikan semua kekuatannya kepada hantu untuk membunuh Pang Yangbo. Sebagai organisasi pembunuh, tujuan kita bukan hanya orang jahat, tetapi semua orang. Selama kita mengambil alih tugas, tidak peduli siapa pihak lainnya, kita harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Su Xing berkata dengan suara yang dalam. Mu Rongyu mengangguk, yang cukup bisa dimengerti. Sama seperti Yang Lin, dia bukan orang jahat, dia masih ditangkap oleh hantu. Bagaimanapun, hantu itu berbisnis, dia tidak peduli apakah kamu orang baik atau orang jahat. Segera, Mu Rongyu dan Paman Xing datang ke Gunung Changyunyu. Paman Xing diam-diam mengikuti Mu Rongyu sepanjang jalan, dan dia bertanggung jawab untuk mempertimbangkan Mu Rongyu. Selama proses ini, dia tidak akan pernah bergerak, bahkan jika nyawa Mu Rongyu dalam bahaya. Tidak masalah untuk membunuh Pang Yangbo dengan kekuatanmu. Tetapi sebagai pembunuh, kami tidak ingin membunuh atau membuat semua orang dikenal. Kami hanya bisa membunuh. Semakin sempurna pembunuhannya, peringkatmu akan semakin tinggi. Semakin penting kamu dalam organisasi. Seorang pembunuh yang cakap harus pandai dalam hal penyembunyian, pembunuhan, dan keterampilan melarikan diri. Yang terbaik adalah membunuh lawan secara diam-diam, tanpa mengetahui dewa kematian. Dengan cara ini, bahkan jika pihak lain ingin membalas dendam, mereka tidak dapat menemukan target. Selain itu, setiap pembunuh organisasi hantu memiliki metode pembunuhan yang berbeda, tidak seperti beberapa organisasi pembunuh. Beberapa pesan akan ditinggalkan setelah target terbunuh. Misalnya, beberapa tanda dimaksudkan untuk memberi tahu dunia bahwa orang ini dibunuh oleh organisasi tertentu. Seperti yang diketahui semua orang, organisasi pembunuh ini telah tertinggal. Organisasi hantu tidak pernah meninggalkan pesan seperti itu. Sebaliknya, setelah pembunuhan selesai, pembunuh hantu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan jejak kemunculannya. Auzu.com. Karena, dengan cara ini, kemungkinan terungkapnya pembunuh organisasi hantu jauh lebih kecil. Selain itu, orang yang memberikan tugas tidak akan terbongkar. Pembunuhan. Tidak ada orang lain di dunia ini yang lebih cocok sebagai pembunuh daripada aku. Mendengar apa yang dikatakan Paman Xing, Mu Rongyu tersenyum tipis di dalam hatinya. Setelah menghabiskan waktu 3 hari, Mu Rongyu secara kasar mengetahui aktivitas Pang Yangbo dan memutuskan untuk melakukannya. Malam ini adalah malam yang diinginkan Mu Rongyu. Mu Rongyu dan Paman Xing diam-diam meninggalkan penginapan bersama-sama, dan terbang menuju rumah Pang. Bunuh saja seperti ini. Melihat Mu Rongyu terbang lurus ke atas, Paman Xing tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Meskipun Mu Rongyu belum secara resmi menjadi anggota hantu, dia tidak dapat mempelajari metode tubuh tersembunyi dari organisasi hantu. Namun, bahkan jika Mu Rongyu tidak akan menyembunyikan teknik tubuhnya, dia setidaknya akan menyelinap masuk, alih-alih berlagak seperti ini. Namun, Paman Xing segera terkejut. Karena, di hadapannya, Mu Rongyu tiba-tiba menghilang. Ya, menghilang secara tiba-tiba. Bahkan Paman Xing, seorang pembunuh yang mencapai peringkat surgawi, tidak dapat menemukan Mu Rongyu. Penemuan ini sangat mengejutkan Paman Xing. Tidak heran anak ini dapat melihat melalui pembunuh kita. Teknik penyembunyiannya sangat mengerikan. Paman Xing tampak terkejut dan bersemangat. Seketika, hatinya tergerak, bersembunyi di kehampaan, ia bergegas masuk ke rumah Pang. Ia ingin melihat bagaimana Mu Rongyu membunuh Pang Yangbo. Lagi pula, tidak cukup hanya memiliki metode penyembunyian yang kuat, tetapi juga untuk membunuh dan melarikan diri. Namun, ketika Paman Xing datang ke rumah Pang, di luar kediaman Pang Yangbo, ia terkejut lagi. Saat ini, Pang Yangbo sedang berbaring di tempat tidur dengan tenang, berpikir bahwa ia benar-benar tidur jika ia tidak memperhatikan. Namun Paman Xing tahu bahwa Pang Yangbo telah lama kehilangan napas kehidupan. Tidak ada luka di tubuhnya, dan keilahian juga ada di dalam tubuhnya. Namun Paman Xing menemukan bahwa jiwa Pang Yangbo telah dimusnahkan. Jiwanya telah dimusnahkan. Bagaimana dia melakukannya? Memusnahkan jiwa Pang Yangbo tanpa kerusakan. Paman Xing terkejut dan bingung. Ketika Paman Xing kembali ke penginapan, dia mendapati bahwa Mu Rongyu sedang minum teh dengan santai di sana. Ketika dia melihat Paman Xing kembali, dia menyeringai, "Paman Xing, bagaimana dengan pembunuhanku kali ini?"
Apakah itu tingkat yang sempurna? Wah, kamu benar-benar membunuh Pang Yangbo. Paman Xing menatap Su Hao dengan curiga dan bertanya. Murong Yu mengangguk, aku pasti membunuhnya. Oke, pembunuhanmu kali ini sempurna. Namun dua tugas berikutnya masih harus diselesaikan. Masih perlu terus dievaluasi. Paman Xing segera berkata. Dia tidak bertanya bagaimana Murong Yu tahu. Salah satunya adalah karena Murong Yu belum menjadi hantu, jadi dia tidak mudah untuk ditanyai. Terlebih lagi, bahkan jika Murong Yu menjadi anggota hantu, dia tidak bisa bertanya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki privasi mereka sendiri. Tidak mungkin bagi Murong Yu untuk memberitahu mereka dengan metode ini. Melihat Paman Xing yang terkejut, Murong Yu mencibir dalam hatinya. Untuk memusnahkan jiwa Pang Yangbo, Murong Yu memiliki banyak metode untuk melakukannya secara diam-diam. Jika kekuatan tiga keilahiannya meledak, kekuatannya akan lebih kuat dari cuaca rata-rata, dan dia dapat secara langsung menekan Pang Yangbo yang hanya puncak dewa utama. Tetapi metode ini mungkin mengejutkan orang lain, jadi kali ini Murong Yu menggunakan metode lain. Setelah dia memasuki kamar Pang Yangbo secara tak terlihat, dia segera membawa Pang Yangbo ke dunia Hetu Luoshu. Dengan kekuatannya, apalagi menerima Pang Yangbo yang hanya puncak dewa-dewa, dia dapat melakukannya secara diam-diam bahkan dalam cuaca. Setelah Pang Yangbo memasuki Hetu Luoshu, Murong Yu, yang merupakan penguasa dunia Hetu Luoshu, hanya perlu berpikir, dan dia akan memusnahkan jiwa Pang Yangbo semudah membalik telapak tangan. Namun, alasan mengapa Murong Yu memusnahkan jiwa Pang Yangbo selangkah lebih maju adalah karena dia tidak ingin Paman Xing mengetahui bahwa Pang Yangbo tiba-tiba menghilang. Selain itu, dia juga ingin menakut-nakuti beberapa Paman Xing dan mencapai hasil yang luar biasa. Kalau tidak, kapan dia bisa mencapai tingkat pembunuh yang lebih tinggi? Jika itu hanya pembunuh tingkat rendah, dia tidak akan mendapatkan informasi yang berguna, jadi lebih baik tidak bergabung dengan hantu. Pembunuhan sempurna Murong Yu segera menyebar di divisi hantu, dan itu adalah hal yang luar biasa. Pembunuhan yang sempurna. Penampilan Murong Yu langsung membuat seluruh divisi hantu tercekik, bahkan pembunuh surgawi Xing Su sangat memujinya. Pembunuh yang tak terhitung jumlahnya telah datang ke sini secara khusus, ingin melihat siapa yang dapat melakukan pembunuhan yang sempurna. Qin Xiaowei tertawa terbahak-bahak, dan terus memperkenalkan Murong Yu kepada orang lain. Tampaknya bukan Murong Yu yang melakukan pembunuhan yang sempurna tetapi dia, membuat orang-orang di sekitarnya membencinya untuk sementara waktu. Untuk tugas kedua, tujuan Murong Yu masih menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak dewa utama dan setiap penguji, dan tujuan mereka sama dengan wilayah mereka sendiri. Bahkan jika tidak ada tugas seperti itu, pembunuh hantu akan menciptakan tugasnya sendiri. Kali ini, selain Paman Chosing, dua orang lainnya juga datang. Itu adalah dua orang yang ditemui Murong Yu hari itu. Yang satu bernama Yu Feng, dan yang lainnya bernama Yi Qing. Mereka berdua adalah pembunuh surgawi. Salah satu pembunuh teratas di divisi hantu. Tujuan Murong Yu kali ini adalah pencuri Jiangyang, pencuri yang membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan semua kejahatan. Sheng Shan ini adalah pencuri Jiangyang. Meskipun dia berada di alam yang sama dengan Pang Yangbo, dia berkali-kali lebih kuat dari Pang Yangbo dalam hal pengalaman tempur dan kewaspadaan. Aku ingin tahu apakah Murong Yu dapat sekali lagi mencapai pembunuhan yang sempurna. Ketiga Paman Xing bersembunyi di kehampaan, berkomunikasi dengan roh mereka. Dia benar-benar menantikannya. Yu Feng berkata dengan ringan, dengan ekspresi penuh harap. Pembunuh surgawi lainnya, Yi Qing, hanya tampak biasa dan tidak berbicara. Kota tempat keempat Murong Yu berada disebut kota Yuanan. Itu adalah sarang lama perampok Jiangyang, Sheng Shan. Selain Cho Sheng Shan, ada perampok Jiangyang lainnya. Mereka yang berkekuatan tinggi telah mencapai puncak Raja Surgawi, dan mereka yang berkekuatan lemah hanya berada di alam dewa sejati, hampir tidak dapat terbang di alam dewa. Tentu saja, sebagai sarang kelompok Sheng Shan, mereka bersembunyi di sini dengan sangat baik. Tidak seorang pun di sekitar sana tahu bahwa mereka adalah perampok Jiangyang. Selain itu, kelinci tidak memakan rumput di tepi sarang, dan mereka tidak pernah melakukan kejahatan di sekitar sana. Di mata mereka yang tidak tahu, mereka hanya garang, dan tidak ada yang mengaitkan mereka dengan Jiangyang. Namun, meskipun mereka bersembunyi dengan baik,
mereka tidak dapat melarikan diri dari kengerian organisasi intelijen hantu. Sejak menerima misi untuk membunuh Sengshan, organisasi intelijen hantu sudah tahu di mana Sengshan berada. Ini adalah kompleks tempat puluhan pencuri Jiang yang tinggal di sini. Setelah diam-diam mengamati di luar selama 2 hari, Murong Yu tidak melihat seorang pun keluar. Pada akhirnya, dalam keputusasaan, Murong Yu hanya bisa masuk tanpa terlihat dan mencari target. Apakah kamu tahu kemana anak itu pergi? Setelah Murong Yu menghilang, Paman Xing berkata kepada Yi Qing dan Yu Feng sambil tersenyum masam. Wajah Yu Feng dan Yi Qing terkejut. Awalnya mereka melihat Paman Xing mengagumi Murong Yu, mereka skeptis. Lagi pula, Murong Yu, alam dewa utama, belum ditemukan oleh para pembunuh surgawi ini. Apakah ini mungkin? Tetapi sekarang mereka mempercayainya. Mereka benar-benar tidak menemukan Murong Yu, bahkan jika roh mereka yang perkasa menutupi seluruh kota Yuanan, mereka tidak menemukan jejak Murong Yu dengan kekuatan mereka, bahkan jika roh mereka menutupi seluruh kota Yuanan, orang-orang di kota kecil ini tidak ada yang bisa menemukannya. Ketika mereka akhirnya menemukan Murong Yu sudah muncul di samping mereka. Misi selesai, Paman Xing, ayo kembali, kata Murong Yu langsung setelah dia muncul. Tugas selesai. 3 ekspresi Paman Xing terkejut. Kemudian roh mereka menyapu. Pada saat berikutnya, mereka melihat bahwa kepala Sengshan telah hilang, dan bahkan keilahian di tubuhnya telah dihapus. Tanpa keilahian, jiwanya musnah. Sengshan tidak bisa mati lagi. Setelah melihat pemandangan ini, ketiga Paman Xing saling melirik, dan kemudian semua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Awalnya mereka mengira Murong Yu hanya ingin masuk dan menyelidiki target, tetapi mereka tidak menyangka akan membunuh lawan secara langsung. Dan yang terpenting adalah mereka bahkan tidak menemukan bagaimana Murong Yu membunuh Sengshan. Perlu dicatat bahwa ada batasan di luar kamar Sengshan. Batasan tersebut secara alami rentan terhadap Paman Xing dan yang lainnya, tetapi jika Murong Yu menerobos masuk, itu pasti akan mengejutkan Sengshan. Kemudian kedua belah pihak akan bertarung. Namun, ketiganya tidak melihat tanda-tanda pertempuran. Tampaknya Sengshan dibunuh oleh Murong Yu secara langsung. Apakah dia masih memiliki kemampuan untuk mengabaikan batasan tersebut? Ketiganya saling memandang dengan kaget. Sebenarnya, apa yang disebut batasan itu tidak ada apa-apanya di depan Murong Yu. Awalnya, dia akan menyelidiki situasi sebelum melakukannya lagi. Tetapi setelah dia memasuki kamar Sengshan, dia memutuskan untuk segera melakukannya. Oleh karena itu, pada saat itu, dia langsung mengorbankan tembakan, pengejar jiwa, dan meledakkan Sengshan, yang belum bereaksi, ke kepalanya, juga jiwanya. Akhirnya, ketika Murong Yu pergi, dia bahkan menggali keilahian orang lain. Ketiga Paman Xing sedikit tertekan, terutama Paman Xing, yang belum menemukan bagaimana Murong Yu membunuh target 2 kali. Auzu.com Ketika saya kembali, Yi Qing yang tertekan menamparnya lebih keras. Tiba-tiba, sarang perampok tua Jiang yang ditampar menjadi debu oleh tamparannya. Segera setelah itu, Murong Yu mengambil tugas ketiga. Tugas ini sangat menarik. Karena tujuan Murong Yu juga seorang pembunuh, meskipun mereka hanya berada di puncak dewa utama. Namun pihak lain memiliki banyak pengalaman dalam pembunuhan, dan tidak rendah dalam organisasi anti-pembunuh. Tugas ini secara khusus dipilih oleh ketiga Paman Xing untuk Murong Yu yang tampan. Mereka ingin melihat bagaimana Murong Yu menghadapi seorang pembunuh yang berpengalaman. Tentu saja, bukan berarti ketiga Paman Xing harus mempermalukan Murong Yu. Bahkan jika Murong Yu gagal dalam misi ini, dengan penyelesaian sempurna dari 2 misi sebelumnya, ia secara resmi dapat menjadi anggota hantu. Melihat senyum aneh dari ketiga Paman Xing, Murong Yu dengan tenang membaca informasi pembunuh itu. Sebagai seorang pembunuh, ketika ia ditemukan oleh si pembunuh, Bai Ba sangat tertekan selama periode ini. Ia bahkan tidak tahu siapa yang menawarinya hadiah. Saat itu, ia bahkan berpikir bahwa ia telah mengkhianati dirinya sendiri. Namun, ia tidak melakukan apapun untuk merusak organisasi. Murong Yu, menurutmu berapa hari lagi kau akan ditemukan oleh orang ini? Yi Qing menatap Murong Yu dan bertanya dengan ringan. Jika aku ingin mengikutinya, dia tidak akan menemukanku selama sisa hidupku. Kecuali aku mengambil inisiatif untuk muncul, kata Murong Yu dengan percaya diri. Namun,
Kau ingin melihat bagaimana aku menghadapi pembunuh berpengalaman ini? Aku langsung menuju pintu dan membunuhnya secara terbuka. Baiklah, setelah pihak lain siap. Murong Yu tersenyum tipis, lalu melangkah maju, meninju Baiba dan menghantamnya. Serangan tiba-tiba itu mengejutkan Baiba, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Lawannya hanyalah puncak dewa utama, dan alamnya sama dengan dirinya. Umumnya, kekuatan tempur sebenarnya dari seorang pembunuh rata-rata sedikit lebih tinggi daripada orang dengan level yang sama. Bagaimanapun, pembunuhan dan berbagai teknik penyembunyian mereka sangat kuat, dan orang biasa akan terbunuh secara tiba-tiba. Reaksi Baiba sangat cepat. Setelah melihat Su Hao, dia bergerak secara horizontal untuk menghindari serangan Murong Yu, dan kemudian sebuah pedang panjang muncul dari udara tipis di tangannya, dan kemudian pedang panjang itu menembakkan cahaya pedang yang membumbung tinggi ke arah Su Hao menebas, mencoba menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Murong Yu tersenyum, mengepalkan tangan kanannya, dan menghantamkan cahaya pedang dengan pukulan ke cahaya pedang yang berasal dari belahan dada itu. Boom! Setelah suara yang mengejutkan itu, cahaya pedang itu meledak menjadi miliaran pecahan dan hancur. Namun, Murong Yu hanya bergoyang sedikit, tidak mengambil langkah mundur. Sebaliknya, Baiba menerima guncangan yang kuat, dan seluruh orang itu terguncang. Ekspresi heran melintas di wajah Baiba, dan kemudian ada seringai, "Wah, kekuatanmu hampir tidak cukup, tetapi kamu mati hari ini." Saat berbicara, sosok Baiba berkedip dan menghilang di tempat. "Baaba, sebagai pembunuh bayaran, saya sudah berpengalaman. Latihan saya untuk mengakui ketidaktampakan Anda bagus. Namun, itu tidak berguna di hadapan saya dan tidak ada yang perlu disembunyikan." Murong Yu menatap ke depan dengan ringan, tetapi tidak ada apapun di depannya. Namun, Baiba terkejut, karena dia menemukan bahwa tatapan mata Murong Yu sedang menatapnya. Dengan kata lain, Murong Yu benar-benar dapat melihat dirinya sendiri. Itu hanya kebetulan. Baiba bereaksi cepat, mencibir dalam hatinya, dan pada saat yang sama dia mulai bergerak. Namun, yang membuatnya takut adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia bergerak, tatapan mata Murong Yu selalu tertuju pada tubuhnya. Dia benar-benar takut setengah mati. Dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Setelah menyembunyikan tubuhnya, bahkan orang kuat di ranah Kaisar Surgawi tidak dapat melihat dirinya sendiri, yaitu, samar-samar menemukan dirinya sendiri, dan orang di depannya ini berada di luar pangkat Kaisar Surgawi. Jika demikian, apakah dia harus bermain dengan dirinya sendiri dengan membosankan? Dia benar-benar dapat melihat dirinya sendiri. Baiba membeku dalam sekejap, mengguncang tubuhnya, dan terbang menuju kejauhan. Dia punya firasat bahwa jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati di tangan Murong Yu hari ini. "Kamu tidak bisa melarikan diri," kata Murong Yu acuh tak acuh ketika dia melarikan diri. Kemudian sebuah teleportasi bergegas ke depan Baiba dan menghantamnya dengan sebuah pukulan. Boom! Tanpa persiapan, Baiba hanya bisa menghantam dengan satu pukulan. Kekuatan kekerasan meledak, dan sosok Baiba juga terguncang keluar dari kehampaan. "Baaba, kamu juga merasakan dibunuh oleh seorang pembunuh hari ini," kata Murong Yu ringan, meraih dengan tangan besar, meraih pengejar di tangannya, dan kemudian menusuk Baiba dengan sebuah tembakan lewat. Baiba mundur tiba-tiba. Hanya saja, dalam hal kecepatan, bahkan umpan 10 tidak dapat mengimbangi Murong Yu. "Paman Xing, apakah aku dianggap sebagai anggota hantu?" "Void," Murong Yu bertanya dengan ringan ke arah kekosongan yang kosong. Baru saja, dia berhasil membunuh Baiba. Jika itu adalah orang yang kuat di alam puncak dewa-dewa umum, apalagi membunuh Baiba, lebih baik tidak dibunuh oleh keluarga Bai. Namun, Baiba yang bersembunyi di depan Murong Yu sama sekali tidak terlihat, yang membuat Baiba tidak memiliki keuntungan di depan Murong Yu. Selain itu, kekuatan Murong Yu jauh lebih unggul dari Baiba, dan tidak ada kesulitan untuk membunuhnya. Tidak ada jawaban, tidak ada suara. Sosok Murong Yu bergetar, melangkah beberapa langkah di kehampaan, dan akhirnya berhenti, dan berkata dengan ekspresi lucu, "Paman Xing, kalian bertiga jangan berbalik di sini. Milikmu tersembunyi di dalam diriku. Di depanku, aku hanya menggambarkan fiksi. Nak, kamu adalah pembunuh yang paling cocok dalam sejarah." Suara Paman Xing datang, dan ketiga sosok mereka muncul di depan Murong Yu. "Nak,
Aku harap kamu bisa menjadi pembunuh suci. Aku sudah menantikan hari itu. Yu Feng menepuk bahu Murong Yu dan tertawa. Murong Yu memutar matanya, seberapa mudahkah menjadi pembunuh suci? Tidak banyak pembunuh tingkat suci di dunia pembunuh saat ini. Baru saat itulah Murong Yu tahu bahwa tingkat pembunuh di organisasi hantu tidak unik bagi organisasi hantu. Di dunia pembunuh para dewa, semua pembunuh memiliki level yang sama. Pembunuh suci adalah pembunuh teratas di dunia pembunuh untuk mendapatkan kehormatan ini. Bukannya selama kamu cukup kuat untuk menyelesaikan cukup banyak tugas. Banyak syarat juga yang dibutuhkan. Kalau tidak, sekarang ada banyak pembunuh suci di alam dewa. Sejak saat itu, Murong Yu resmi menjadi pembunuh tak berdosa dari organisasi hantu. Meskipun 3 ujian Murong Yu berada pada level yang sempurna, tetapi dia tidak memiliki poin, dan tentu saja dia tidak dapat langsung maju menjadi pembunuh tingkat manusia. Untuk meningkatkan, kamu harus mengambil alih tugas. Kakak, apakah kamu siap untuk mengambil tugas? Qin Xiaowei berjalan mendekat dan bertanya. Murong Yu mengangguk dan bertanya, kamu sudah mencapai level berapa? Level tempat, Qin Xiaowei berkata dengan bangga. Wajah Murong Yu terkejut. Harus diketahui bahwa Qin Xiaowei hanyalah seorang pesilat, tampaknya ia baru saja menerobos alam itu. Namun, ia sudah menjadi pembunuh teritorial, menunjukkan bahwa ia telah menyelesaikan banyak tugas. Saudaraku, jika kau ingin meningkatkan levelmu dengan cepat, kau dapat menerima tugas yang sulit. Jika kau menerima tugas yang mencapai tujuan Raja Surgawi, kau dapat memasuki level manusia secara langsung setelah selesai. Murong Yu memutar matanya. Tempat ini tidak berada di jurang dewa atau tanah padat kekacauan di alam dewa, bahkan Tianzun bisa membunuh dengan pukulan di 2 tempat itu. Namun, di alam dewa, pembangkit tenaga listrik di alam Raja Surgawi, dia tampaknya tidak dapat membunuh. Namun, orang-orang di alam surga tidak dapat membunuh, tetapi orang-orang di alam surga tidak memiliki tekanan sama sekali. Selain itu, selama Murong Yu menyelesaikan tugas membunuh 10 target di alam penguasa surgawi, dia dapat dipromosikan menjadi pembunuh tingkat manusia. Segera, Murong Yu mengambil alih 10 misi pembunuh dengan tujuan Tianjun. Perlu disebutkan bahwa misi organisasi hantu itu umum. Dengan kata lain, bahkan jika Anda menerbitkan misi di benua Desolate, Anda masih dapat menerimanya di benua Desolate. Bagaimana pesan-pesan ini disinkronkan? Sangat artefak. Lama kemudian, Murong Yu tahu bahwa ini adalah kekuatan organisasi hantu untuk mengirim artefak suci ke kota. Semua informasi, tugas, dapat disinkronkan selama mereka diteruskan ke artefak suci. Selain itu, ada bagian terpisah dari wadah pengorbanan itu di setiap cabang. Tentu saja, tidak ada pembunuh yang dapat mengambil alih tugas yang hanya dapat diselesaikan di benua liar di benua terpencil. Murong Yu mengambil semua misi di sekitarnya. Dengan artefak suci, pengejaran jiwa, dan kekuatan yang kuat, Murong Yu menyelesaikan 10 tugas ini tanpa kesulitan apapun. Hanya butuh waktu sebulan untuk menjadi pembunuh tingkat pertama tingkat manusia. Setiap level dibagi menjadi 9 level. Pada hari ini, Murong Yu sedang mencari tugas yang cocok untuknya di divisi hantu. Tiba-tiba, misi baru muncul di layar lebar untuk mengawal Lan KR kembali ke rumah Lan, membayar 100 urat suci dan sangat banyak poin. Lan KR, Murong Yu terkejut. Bagaimana dia bisa muncul dalam misi sistem organisasi hantu? Dan imbalannya setidaknya 100 garis suci. Murong Yu memiliki keraguan di dalam hatinya, dan utusan hantu itu mengambil tugas itu. Secara alami, setelah Murong Yu mengambil alih tugas itu menghilang di layar lebar. Sistem misi dalam organisasi hantu tidak akan diulang, karena jika diulang, itu akan menyebabkan persaingan yang tidak perlu. Tugas ini hanya akan muncul setelah seseorang gagal menerimanya. Apakah Lan KR dalam bahaya? Perlu mencari perlindungan dari organisasi hantu. Organisasi hantu tidak hanya dapat mengeluarkan misi pembunuhan, tetapi juga menjadi pengawal dan melindungi target. Tentu saja, perlindungan jauh lebih mahal daripada pembunuhan. Murong Yu menduga bahwa untuk tugas Lan KR ini, keluarga Lan telah membayar setidaknya 10.000 urat suci. Namun, identitas Lan KR sepadan dengan harga ini, dan jauh lebih dari harga ini. Auzu.com, Murong Yu, kemarilah. Saat Murong Yu mengambil alih tugas melindungi Lan KR, suara Paman Sing langsung terngiang di telinganya.
Murong Yu segera mencari Paman Xing. Murong Yu, kau tahu Lan Ker, tetapi tugas ini sangat penting. Keluarga Lan memiliki banyak pengaruh di benua primordial, dan selalu berhubungan dengan hantu kita. Apakah kau yakin akan melindungi Lan Ker? Jika kau tidak dapat menjaminnya, maka serahkan saja tugas ini. Paman Xing, aku baik-baik saja. Melihat ekspresi Paman Xing yang berwibawa, hati Murong Yu berkedut, mengetahui bahwa Lan Ker benar-benar dalam bahaya. Baiklah, selama kau berhasil mengirim Lan Ker kembali ke rumah Lan, maka kau bisa mendapatkan 1/10 dari hadiah untuk tugas ini. Sedangkan untuk 100 urat suci, itu hanya sebagian kecil dari hadiahnya. Kata Shen Sheng. Jika bukan karena kungfu siluman Murong Yu yang mengerikan, jika seorang pembunuh pemula biasa berani melakukan tugas ini, Paman Xing pasti akan menamparkan pembunuh pemula itu sampai mati. Murong Yu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Segera, Murong Yu meninggalkan organisasi hantu dan terbang menuju kota Muping. Dalam perjalanan, Murong Yu mengeluarkan topeng dan memasangnya di wajahnya. Ini adalah topeng yang dapat mengisolasi roh-roh dari organisasi pembunuh hantu. Bagaimanapun, dalam keadaan normal, pembunuh juga perlu hidup, dan juga perlu berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, ketika melakukan tugas, mereka mengenakan topeng semacam ini selain pakaian dan topeng hitam. Mengenakan topeng semacam ini akan mencegah orang melihatnya. Di kota Muping, sebuah rumah milik organisasi hantu, Lan Ker berjalan-jalan dengan ekspresi kesal di wajahnya. Belum lama ini, dia kehilangan Murong Yu bersamanya, yang membuatnya sangat marah. Namun, di kemudian hari, kedua pengawalnya bahkan diserang dan dibunuh. Jika bukan karena kedua pengawal itu, dia pasti sudah terbunuh. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dari sini ke pasukan keluarga Lan. Orang-orang dari keluarga Lan tidak dapat menyelamatkan api di dekatnya. Dalam keputusasaan, Lan Ker hanya dapat menghubungi organisasi hantu. Ketika organisasi hantu menyampaikan berita itu kepada keluarga Lan, pemilik keluarga Lan sangat marah, dan jaringan intelijen keluarga Lan langsung memberontak dan mulai melacak siapa yang ingin membunuh Lan Ker. Selain itu, orang-orang kuat dari keluarga Lan juga meninggalkan keluarga Lan dan datang untuk menemui Lan Ker. Hanya saja jarak mereka terlalu jauh, dan air yang jauh tidak dapat menyelamatkan api di dekatnya. Oleh karena itu, pemilik keluarga Lan membayar banyak uang untuk meminta organisasi hantu melindungi Lan Ker dan mengawal Lan Ker kembali ke rumah Lan. Melihat Lan Ker berjalan-jalan dengan ekspresi cemas di wajahnya, mata Murong Yu sedikit menyipit. Pada saat ini, Lan Ker sangat berbeda dari saat-saat bersemangat sebelumnya, dan dia juga sangat kuyu. Hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak melepas topengnya dan melangkah maju untuk mengenalinya. Namun, Murong Yu untuk sementara tidak ingin dia tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh. Nona Lan, aku di sini untuk melindungimu. Kapan aku akan kembali ke rumah Lan? Murong Yu melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam. Terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Murong Yu, Lan Ker melihat ke samping Murong Yu, dan kemudian sedikit mengernyit, kamu di sini untuk melindungiku. Kamu hanya dewa utama, bagaimana kamu melindungiku? Apakah kamu tidak mengenalku? Apakah dua penjaga alam kaisar surgawi terbunuh? Ya, akulah yang melindungimu. Murong Yu masih berkata dengan suara yang dalam. Ada apa dengan hantu-hantumu? Bukankah itu berarti itu diatur oleh pembunuh paling kuat di alam dewa? Mengapa kamu mengirim dewa utama? Itu terlalu berlebihan. Lan Ker memelototi Murong Yu, hatinya marah, dan dia benar-benar berteriak, berdiri. Murong Yu terdiam. Nona Lan, saya sudah menerima tugas ini. Kecuali saya mati, tidak ada orang lain yang bisa meneruskan tugas ini. Setelah Lan Ker sedikit tenang, dia berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, kamu harus mati. Lan Ker sangat marah dan tiba-tiba menamparkan Murong Yu dengan telapak tangannya, sebenarnya ingin membunuh Murong Yu. Hati-hati, tiba-tiba Murong Yu berteriak, tubuhnya bergetar, menghindari serangan Lan Ker, melangkah keluar, dan sudah berada di sisi Lan Ker. Kemudian dia mengambil salinan, dan segera memeluk Lan Ker dalam pelukannya. Pada saat yang sama, dia melangkah keluar dan meninggalkan rumah. Tertawa, pada saat mereka menghilang, cahaya pedang menghantam keluar dari kehampaan, menebas dengan keras ke tempat Lan Ker awalnya berada. Lalu, boom!
Setelah suara keras itu, rumah itu langsung hancur menjadi debu oleh cahaya pedang yang mengerikan itu. Lan Ker terkejut sesaat, dan kemudian dia takut untuk beberapa saat. Berani, Murong Yu marah. Jika saja dia tidak mengambil langkah lebih awal, dengan kekuatan Lan Ker, dia pasti sudah dibunuh oleh lawannya sejak lama. Tangan dewa menepuknya, dan kekosongan itu hancur, dan mustahil bagi Murong Yu untuk kembali ke Hetu Luoshu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan teleportasi dan sayap malaikat sekarang. Huh. Murong Yu berteleportasi lagi, dan beberapa kilatan muncul di langit yang jauh. Namun, teleportasi menghabiskan terlalu banyak daya. Selain itu, jarak teleportasi tidak terlalu jauh, dan kekuatan kesadaran ilahi Kaisar Surgawi menyebar, dan mudah untuk menemukan keberadaan Murong Yu. Oleh karena itu, setiap kali Murong Yu berteleportasi, serangan Kaisar Surga Gerbang Darah dengan cepat ditembak jatuh seperti bayangan, menyebabkan Murong Yu berteleportasi lagi. Melihat teleportasi Murong Yu yang terus-menerus, wajah Lan Ker penuh dengan keraguan. Karena yang dia tahu hanyalah Murong Yu yang bisa berteleportasi. Tentu saja, alam dewa begitu besar dan ada begitu banyak dewa dan manusia, sudah pasti bukan hanya Murong Yu yang akan berteleportasi. Dia tidak menganggap orang di depannya sebagai orang yang sama dengan Murong Yu. Setelah beberapa kali teleportasi berturut-turut, Murong Yu masih tidak mampu melepaskan diri dari serangan Kaisar. Akhirnya, dengan suara, "Swiss," sayap malaikat muncul di punggungnya, lalu sayap malaikat itu mengepak beberapa kali dengan cepat. Murong Yu berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Melihat kecepatan Murong Yu yang tiba-tiba melonjak, Kaisar Gerbang Darah itu terkejut. Namun, dia terus mencibir dalam hatinya, membentangkan sosoknya dan dengan cepat mengejarnya. Namun, segera Kaisar Gerbang Darah itu menjadi marah. Karena dia menatap Murong Yu lebih cepat dan lebih cepat, lebih cepat dan lebih cepat. Pada akhirnya, Murong Yu dan Lan Ker menghilang dari pandangannya. Jika Lan Ker tidak meragukan bahwa Murong Yu adalah Murong Yu ketika dia melihat Murong Yu menggunakan teleport, maka dia pasti punya cukup alasan untuk meragukan identitas Murong Yu sekarang. Akan teleportasi, dan juga memiliki sepasang sayap putih dan tanpa cacat, siapa yang akan seperti ini kecuali Murong Yu di dunia? Pada saat yang sama, Lan Ker juga tampaknya menyadari bahwa Murong Yu memiliki napas yang membuatnya merasa akrab. Seketika, dia menatap Murong Yu dengan kaget, terdiam lama. "Kamu ini apa? Gadis kecil, siapa yang kamu provokasi? Ada pembunuh yang membunuhmu." Suara Murong Yu tidak lagi rendah, tetapi kembali ke keadaan semula. "Pencuri besar, itu benar-benar kamu." Lan Ker terkejut senang ketika mendengar suara Murong Yu. Namun, dia segera menjadi marah. Jika bukan karena orang ini, apakah dia akan berada dalam bahaya? Dan orang ini akan muncul besok pagi, tetapi dia berpura-pura tidak mengenalnya, dan dia juga mengenakan topeng. Itu benar-benar penuh kebencian. Semakin Lan Ker memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Murong Yu membencinya, dan semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Pada akhirnya, dia menggunakan kedua tangan dan kakinya, dan dia meninju dan menendang Murong Yu. Wajah Murong Yu langsung menjadi hitam. "Gadis kecil, jika kamu melempar, jangan salahkan aku karena meninggalkanmu di sini. Aku yakin orang-orang di Gerbang Darah sangat tertarik padamu. Beraninya kamu." Lan Ker melotot ke arah Murong Yu. Namun, melihat topeng Murong Yu dan tatapan matanya yang bertahan lama, dia kalah. Dia merasa bahwa Murong Yu mungkin telah meninggalkannya. Demi hidupnya sendiri, dia berhenti dan terus melempar. Namun, dia masih melotot ke arah Murong Yu dengan mata jengkel, seolah-olah dia ingin membunuh Murong Yu dalam hitungan detik dengan matanya. "Gadis kecil, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi." Melihat Kaisar yang telah membuang pintu darah, Murong Yu berkedip dan membawa Lan Ker ke Hetu Luoshu, lalu melemparkan anak Lan ke keluar. Lan Ker melotot ke arah Murong Yu, seolah-olah menyalahkannya karena tidak memahami Lian Xiangqiu. Akhirnya dia berkata perlahan, "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, setelah mengejarmu, aku berkeliaran di sekitar sini. Tiba-tiba, beberapa orang kuat muncul, dan mereka dengan cepat menyembunyikan telinga mereka. Membunuh kedua pengawalku. Target mereka jelas aku, tetapi bagaimana mereka bisa membunuhku?
Tepat ketika mereka ingin membunuhku, mereka memicu pembatasan padaku, dan orang-orang itu ditembak mati. Namun, sejak itu, orang-orang terus muncul untuk mengejarku. Aku harus mencari bantuan dari hantu. Aku sangat miskin, harta dan pembatasanku hampir habis. Kata Lan Qiryi. Dia menatap Murong Yu dengan tatapan menyedihkan. Namun, yang dilihatnya hanyalah topeng dingin Murong Yu. Seketika, wajah Lan Qir langsung berubah menjadi tatapan ganas. Dia melihatnya dengan tangan di pinggul, melotot ke arah Murong Yu dan berkata, "Murong Yu, apakah kamu akan mati jika kamu melepaskan topeng itu?" Wajah Murong Yu menjadi gelap, tangannya yang besar menyeka wajahnya, dan dia segera melepaskan topengnya. Yah, meskipun ini masih agak jelek, aku sedikit menyesal kepada penonton, tetapi ini terlihat jauh lebih enak dipandang. Lan Qir tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum, tetapi itu membuat wajah Murong Yu lebih gelap. "Orang yang membunuhmu sejak awal adalah pembunuhnya?" Murong Yu bertanya alih-alih memperhatikan kata-kata Lan Qir. Auzu.com. Lan Qir menggelengkan kepalanya, orang-orang itu seharusnya bukan pembunuh pada awalnya. Tetapi kemudian ada pembunuh yang mengejarku. Bertanya, apakah hantu mengejar dan membunuhku? Mengapa kamu menjadi hantu? Lan Qir pertama-tama menjawab pertanyaan Murong Yu dengan serius, tetapi segera kembali ke kebiasaannya, melotot ke arah Murong Yu dengan tangan terikat. "Aku bukan pembunuh, hanya teman di dunia hantu. Saat aku tahu tentang tugasmu mencari perlindungan, aku datang untuk melindungimu." Tergerak, Murong Yu berpikir sejenak, tetapi tetap tidak mengakui bahwa dia adalah seorang pembunuh. Lagi pula, meskipun dia adalah pembunuh hantu, tidak pantas bagi banyak orang untuk mengetahuinya. Setiap pembunuh seperti ini. Ini adalah hutangmu padaku. Kau melindungiku begitu saja." Lan Qir tidak tergerak, atau bahkan berterima kasih, hanya menerima begitu saja. Murong Yu terdiam beberapa saat. "Kapan aku berutang padamu? Kekuatanmu telah meningkat, dan tubuh fisikmu telah ditingkatkan ke tingkat artefak tingkat rendah. Berbagai artefak di tubuhmu tampaknya berutang lebih banyak padaku." Petik 2. Itu kegiatan kelompok, tentu saja aku tidak perlu berterima kasih padamu, hal-hal itu adalah yang pantas aku dapatkan. Sebaliknya, itu adalah kamu, jika bukan karena kamu melarikan diri tiba-tiba, menyebabkan aku dikejar dan dibunuh di lingkungan sekitar, bukan kamu yang berutang padaku, kata Lan Qir dengan senyum di kepalanya yang bangga. Murong Yu langsung terdiam. Ia merasa jika ia berdebat dengan Lan Qir, Murong Yu tidak akan semudah itu berhutang padanya saat itu. "Apa yang telah kau temui selama ini? Atau, apakah mereka tahu bahwa kau berasal dari keluarga Lan?" tanya Murong Yu lagi. "Aku tidak tahu, kan?" Lan Qir berpikir sejenak, lalu berkata dengan sedikit ketidakpastian. Ia berbeda dari tuan muda dari keluarga besar biasa. Kemanapun ia pergi, ia ingin memberitahu semua orang bahwa ia adalah anggota keluarga si Anu. Lan Qir sangat rendah hati, hampir tidak ada yang tahu dari mana ia berasal dari keluarga Lan. Tentu saja, ia tidak akan menyangkal bahwa lawannya adalah musuh keluarga Lan, dan mengetahui identitas Lan Qir akan membunuhnya. "Ngomong-ngomong, bukankah kau mengatakan bahwa aku tidak mengingatnya? Belum lama ini, aku bertemu dengan seorang wanita yang diburu dan dibunuh. Aku menolongnya, lalu ia memberiku sebuah foto. Mungkinkah benda ini menyebabkan masalah bagiku?" Sambil berbicara, Lan Qir mengeluarkan sebuah foto yang agak bobrok. Murong Yu mengambilnya, membentangkannya, dan melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa ini hanyalah lukisan pemandangan biasa, dan gulungan itu agak tua atau bahkan kuning. Selain itu, gunung dan sungai dalam lukisan itu biasa saja, jelas bukan gunung terkenal atau tempat dengan pemandangan indah. Selain itu, penampilan pertama pelukisnya sangat canggung, dan sapuan kuasnya kasar, seolah-olah dia melukisnya dengan santai. Murong Yu membaca gambar yang bobrok itu 3 kali berulang-ulang, tetapi tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lukisan ini seperti tulisan tangan seseorang yang baru belajar melukis di dunia. Namun, ini adalah alam para dewa, bagaimana mungkin makhluk fana muncul? Apakah wanita yang kau selamatkan mengatakan apa yang berbeda dari gambar ini? Tanya Murong Yu sambil menatap Lan Qir. Lan Qir menggelengkan kepalanya cepat, wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja gulungan gambar ini adalah pusaka keluarga mereka,
dan orang-orang itu mengejarnya karena gulungan gambar ini. Namun, keluarga mereka tidak pernah menemukan rahasia gulungan gambar ini. Dan sekarang, mereka semakin genosida karenanya. Oleh karena itu, dia memberikan gulungan gambar ini kepadaku. Apakah gulungan gambar ini benar-benar harta karun? Mata Lancair menatap gulungan gambar yang sudah rusak itu dengan cerah. Itu mungkin juga harta karun. Kamu bisa mengambilnya kembali dan mempelajarinya perlahan-lahan. Murong Yu mengembalikan gulungan itu kepada Lancair. Meskipun dia merasa pasti ada sesuatu yang misterius tentang gulungan gambar ini, itu adalah milik Lancair, dan yang terpenting adalah dia tidak menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Lupakan saja tentang benda yang rusak ini. Namun, jika kamu menemukan sesuatu yang bagus, ingatlah untuk membaginya menjadi dua, jika tidak, Lancair melotot ke arah Murong Yu dengan tatapan yang tampak baik padamu. Wajah Murong Yu menjadi hitam. Apakah gulungan gambar ini adalah harta karun atau bukan masih menjadi pertanyaan. Bahkan jika ada misteri lain, dia tidak dapat memahaminya. Murong Yu berkata dengan suara yang dalam, ini adalah peta harta karun, apakah kamu benar-benar memberikannya kepadaku? Tentu saja, apakah kamu pikir aku seperti orang yang tidak banyak bicara? Dan aku dikejar dan dibunuh karena gulungan gambar ini. Sekarang ini diberikan kepadamu. Orang-orang itu semua harus pergi kepadamu. Tetapi anak itu tertawa. Wajah Murong Yu menjadi lebih gelap. Ternyata ini adalah tujuan akhir Lancair. Kalau begitu aku akan bersikap tidak sopan. Murong Yu langsung menyingkirkan gulungan itu. Sekarang dia memiliki musuh di seluruh dunia, dan lebih banyak musuh hanya menambah beberapa angka. Dia tidak pernah takut. Ayo kembali ke rumah Ouyang dulu. Kamu bisa tinggal di rumah Ouyang. Diperkirakan orang-orang itu tidak akan berani memasuki rumah Ouyang dengan keberanian seperti itu. Tidak, aku ingin kembali ke rumah Lan. Kamu ingin mengirimku kembali ke rumah Lan. Lancair memutar matanya dan segera menolak saran Murong Yu. Orang yang membelah cahaya pedang ini jelas seorang pembunuh. Karena orang ini tidak pernah muncul dari awal hingga akhir. Jika itu orang lain, dia hanya bisa merasakan pembunuh itu dengan indera kekuatannya yang kuat, guru dan muridnya. Namun, kebanyakan dari mereka tidak bisa merasakan orang ini. Karena jika pembunuh rata-rata meleset, dia akan lari jauh. Bahkan jika beberapa orang tidak langsung menghindar, mereka masih mengintai di tempat yang sama, dan aura di tubuh mereka sepenuhnya tersembunyi, seolah-olah mereka tersembunyi di kehampaan. Bangun dan coba lagi, mencoba membunuh dengan satu pukulan. Namun, di depan Murong Yu, orang ini tidak punya tempat untuk bersembunyi. Aku melihat Murong Yu mencibir dan perlahan mengeluarkan senjata sihir tingkat artefak bijak pedang panjang. Ini adalah artefak suci lain yang Murong Yu luangkan waktu untuk mengenali tuannya. Lagi pula, jika itu untuk mengejar jiwa, beberapa orang akan mengenalinya. Ini karena keadaan yang berbeda, dan hanya mengenali artefak ini dalam keadaan seperti itu. Memegang alat ilahi, Murong Yu tidak melihat pembunuh yang bersembunyi di kehampaan, tetapi melihat ke arah lain. Namun, saat ini, kekuatannya telah meningkat pesat. Pembunuh yang bersembunyi di kehampaan itu memandang Murong Yu dengan acuh tak acuh, tetapi mencibir dalam hatinya. Dia merasa bahwa Murong Yu sama sekali tidak dapat menemukan dirinya sendiri, lagi pula, dia hanyalah puncak dari Dewa Utama. Sekarang dia hanya berpura-pura. Matilah aku. Tiba-tiba, Murong Yu berteriak dengan keras. Pedang panjang di tangannya langsung mengeluarkan cahaya pedang yang menyilaukan dan indah, membubung ke langit. Pada saat ini, Murong Yu melangkah maju dan menghadapi pembunuh di kehampaan itu. Setelah melihat gerakan Murong Yu, pembunuh yang bersembunyi di kehampaan itu sedikit terkejut, dan ada sedikit firasat buruk di hatinya. Namun, dia segera menahannya, dia tidak menemukanku, tidak mungkin menemukanku. Pembunuh itu terus mencibir dalam hatinya. Namun, pada saat ini, cahaya pedang yang membawa kehancuran langit dan bumi merobek kehampaan, dan menebas ke arahnya dengan cepat. Tepat saat Jiang Wang menebas ke arah pembunuh itu, jantung pembunuh itu tiba-tiba berdebar, dan napas kematian yang kuat langsung menyelimuti jantungnya. Ops! Pembunuh itu meraung di dalam hatinya, mengabaikan penyembunyiannya, mengerahkan kecepatan dan dengan kasar mundur ke belakang. Namun, bagaimana serangan lama Murong Yu bisa membuatnya melarikan diri?
Pada saat pembunuh itu dengan kasar mundur, cahaya pedang yang mengerikan dari jalan gelap merobek kekosongan dan menebasnya di tubuhnya. Dengan ledakan yang keras, pembunuh itu dipotong menjadi bubuk oleh cahaya pedang. Bersama dengan jiwa, mereka hancur berkeping-keping dan langsung terbunuh, dan mereka yang mati tidak bisa lagi mati. Hanya sebuah dewa yang memancarkan cahaya redup jatuh perlahan dari kehampaan. Lancair menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong, tetapi tidak bereaksi untuk beberapa saat. Bukan karena reaksi Lancair terlalu lambat, tetapi semua ini terjadi terlalu cepat. Ketika dia melihat pembunuh yang hampir bunuh diri itu ditebas oleh Murong Yu dengan pedang, dia tiba-tiba menjadi sedikit terdiam. Semua orang berada di alam dewa utama, kekuatan Murong Yu jauh lebih kuat darinya. Mungkin orang ini memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Pikiran ini terlintas di benak Lancair. Segera, pikiran lain muncul lagi, pencuri besar, orang jahat besar, melarikan diri. Kalau tidak, dia pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Ketika ribuan pikiran terlintas di benak Lancair, Murong Yu telah menarik kembali pedang panjang itu dan berjalan kembali padanya, dan berkata dengan ringan, "Nona Lan, haruskah kita pergi ke jalan?" Setelah melihat kekuatan Murong Yu, Lancair tidak lagi menjadi Kang Jinku, tetapi berbalik dan berjalan menuju posisi formasi teleportasi. Ada susunan teleportasi di kota-kota besar di alam dewa. Namun, beberapa kota kecil tidak memiliki susunan teleportasi. Sama seperti kota tempat mereka berada, hanya ada satu susunan teleportasi, yang hanya dapat diteleportasi ke satu kota. Berdiri di depan susunan teleportasi, Murong Yu menatap Lancair dengan tenang. Lancair mendengus dingin di dalam hatinya, "Pembunuh pelit, aku bahkan tidak ingin membayar untuk susunan teleportasi." Setelah Lancair membayar biaya teleportasi untuk keduanya, mereka berdua melangkah ke dalam susunan teleportasi bersama Murong Yu dan menghilang di kejauhan. Di sisi lain yang ekstrim, kota berukuran sedang Jiang Tongcheng. Di bawah cahaya susunan teleportasi, Murong Yu dan Lancair muncul di dalam susunan teleportasi. Namun, begitu mereka melangkah keluar dari formasi teleportasi, Murong Yu meraih tangan Lancair. Lancair langsung marah, menoleh dan melotot ke arah Murong Yu. "Jangan berpikir kamu bisa memanfaatkanku dengan melindungiku sekarang. Aku mempekerjakanmu dengan uang, dan, sial, kau memelukku sebentar di kota Yuanan dan belum menyelesaikan masalah denganmu." Lancair kesal, dan hendak melepaskan diri dari tangan Murong Yu. Pada saat yang sama saat dia memarahi, dia melihat mata Murong Yu berkedip dingin dan melihat ke depan. "Jangan bergerak," suara Murong Yu terngiang di telinganya. Dan Murong Yu menatap orang di depannya dengan dingin, seorang pemuda berpakaian hitam. Ketika dia melihat pemuda berpakaian hitam itu, Lancair merasakan perasaan yang sangat berbahaya tanpa alasan. Dia tahu bahwa orang ini akan mendatanginya lagi. Auzu.com. Lancair sempat merasa tertekan, karena kedua pengawalnya dibunuh orang lain, orang-orang terus membunuhnya. Sampai sekarang, dia tidak mengerti mengapa orang-orang itu ingin membunuhnya. "Jangan gugup, orang itu mengincarku, bukan kau. Kau menungguku di sini." Pada saat ini, Murong Yu berkata lagi. Mendengar ini, Lancair menghela napas lega, tetapi kemudian dia marah lagi. "Apa ini? Bagaimana pembunuh bisa menjadi sasaran? Jika ini terus berlanjut, mereka akan menjadi lebih berbahaya." Murong Yu juga tertekan selama beberapa saat. Ketika dia baru saja keluar dari formasi teleportasi, dia dikunci oleh niat membunuh yang kuat. Menurut kebenaran, Murong Yu sekarang mengenakan topeng, dan orang-orang biasa tidak dapat melihatnya sama sekali. Dengan cara ini, tentu saja tidak ada yang menemukan bahwa dia adalah Murong Yu. "Aku tidak tahu identitasnya, tetapi mengapa dia menatap dirinya sendiri dengan penuh pembunuhan? Aku merasakan keberadaan kutukan darah padamu. Kau membunuh orang-orang pintu darahku, dan masih banyak lagi. Baiklah, kau akan mati di sini untukku hari ini." Sebelum berbicara, pemuda berpakaian hitam itu sudah melangkah maju. Setiap kali dia melangkah maju, niat membunuh padanya menjadi lebih kuat. Aura pembunuh yang membumbung tinggi ke langit seperti badai yang dahsyat, dan Lancair tiba-tiba merasa seperti perahu tunggal di tengah badai, dan dia mungkin akan terkoyak kapan saja. "Orang-orang dari klan darah." Murong Yu sedikit mengernyit, lalu mencibir.
Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan sekte darah di antara para dewa, tetapi untuk sekte yang terkenal kejam ini, Murongyu hanya punya satu kata untuk dibunuh. Murongyu bergerak, dan menghilang di tempat setelah melangkah. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang pemuda itu. Kemudian, gajah tentara seribu mengepalkan tinjunya ke kepala pemuda dengan pakaian yang kuat itu dan membanting serta membunuh mereka. Kekuatan pemuda itu telah mencapai alam cuaca dan angin, dan dalam keadaan normal dapat dengan mudah membunuh orang-orang di puncak dewa utama. Oleh karena itu, reaksinya secara alami tidak lambat. Setelah mengguncang tubuhnya, dia bergerak ke samping dan menamparnya dengan telapak tangan. Murongyu mencibir, dan sosoknya langsung terangkat ke udara. Pada saat yang sama, dia meraih kekosongan dengan tangan kanannya, meraih pedang panjang tingkat artefak suci di tangannya, lalu menebasnya dengan pedang tajam. Penguasa gerbang darah merasakan aura yang kuat dan berbahaya mengalir ke wajahnya. Pada saat yang sama ketika dia terkejut, tangan besar itu juga muncul dari udara tipis sebagai artefak tingkat rendah. Artefak tingkat rendah di tangan pemuda itu meledak ke langit, menghancurkan kekosongan, dan meledakkan artefak suci yang ditebas oleh Murongyu. Aku tidak bisa menahan diri. Setelah melihat pemandangan ini, Lan Kr di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dia telah melihat kekuatan artefak suci. Benar saja, seperti yang dipikirkan Lan Kr. Ketika kedua artefak itu bertabrakan, artefak kelas rendah milik Master Gerbang Darah itu seperti sepotong tahu. Itu rentan terhadap satu pukulan dan langsung hancur menjadi bubuk. Master Gerbang Darah terkejut, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Tapi bagaimana mungkin Murongyu membiarkannya melarikan diri? Aku melihatnya berteleportasi di depan Master Gerbang Darah, pedang panjang di tangannya berubah menjadi aliran cahaya, menembus kehampaan, dan menusuk langsung ke alis Master Gerbang Darah, langsung ke ruang jiwa. Kekuatan yang kuat meledak dengan ganas, dan jiwa Master Gerbang Darah langsung hancur menjadi bubuk. Bunuh. Dengan kekuatan Murongyu, dia bisa melawan pembangkit tenaga listrik di alam cuaca dengan tangan kosong. Terlebih lagi, artefak suci di tangan. Membunuh cuaca seperti membunuh ayam dan anjing. Anak baik, berani menyerang di depan umum, bunuh murid darahku, kamu harus membunuh. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari ujung kota yang lain, dan kekosongan itu hancur dimanapun suara itu lewat, berisi hal-hal yang mengerikan. Kekuatan serangan itu meledak ke arah sisi Murongyu. Seorang pria kuat di alam kaisar surga. Wajah Murongyu sedikit berubah, dan dia melihat sosoknya bergoyang, dan sebuah teleportasi muncul di samping Lan Kr. Kemudian sebelum Lan Kr bisa bereaksi, dia memeluk pinggang kecilnya lagi. Pada saat berikutnya, kecepatan Murongyu telah digunakan, dan dia terbang menuju formasi teleportasi lainnya. Kemana harus lari? Pria kuat di alam kaisar gerbang darah itu berteriak, sebuah tangan besar berwarna darah muncul di atas 9 langit dari udara tipis, dan kemudian membawa aura mengerikan menghancurkan langit dan bumi memantul ke langit dari kehampaan, dan musnah. Setelah meninggalkan kehampaan, Murongyu dan Lan Kr di bawah terbunuh. Sialan, umpat Murongyu, meskipun tangan berdarah besar ini belum difoto. Namun, susunan teleportasi yang ditekan oleh paksaan tanpa akhir yang pecah hampir runtuh. Dalam keadaan seperti ini, bahkan jika Murongyu berada di depan formasi teleportasi, dia tidak akan berteleportasi. Jika tidak, begitu susunan teleportasi hancur, Murongyu dan keduanya hanya bisa bertahan dalam turbulensi ruang angkasa. Dengan cara itu, mereka pasti akan mati. Satu-satunya rencana sekarang adalah melarikan diri dari sini. Murongyu merasa tidak berdaya. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi dia tidak peduli tentang itu saat ini.